Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Eva Mentari dengan NPM 121125137. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait kasus studi kasus yang saya pilih, yaitu Artificial Intelligence AI dan Dilema Etika Pengambilan Keputusan Bisnis, di mana sebagai nilai UAS dari mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer. Nah, untuk studi kasus penggunaan AI di rumah sakit. Yang pertama, terdapat latar belakang. Jadi latar belakang yang melatar belakangi dari kasus ini, di mana AI semakin banyak digunakan dalam dunia kesehatan. Di mana AI ini dapat membantu beberapa cara, yaitu yang ada menentukan prioritas pasien, memprediksi lama rawat inap dari pasien, merekomendasikan tindakan medis, serta meningkatkan efisiensi rumah sakit. Namun, penggunaan AI ini juga dapat menimbulkan masalah etika apabila keputusan yang dihasilkan tidak adil ataupun tidak transparan. Nah, untuk ringkasan kasus, yaitu sebuah rumah sakit ada menggunakan AI untuk membantu mengambil keputusan pelayanan pasien. Setelah beberapa bulan ditemukan bahwa pasien BPJS memperoleh prioritas lebih rendah, pasien lansia lebih sering ditolak, algoritma AI tidak pernah diaudit, pasien tidak mengetahui bahwa keputusan dibuat dengan bantuan AI. Nah, dari manajemen rumah sakit beralasan bahwa penggunaan AI ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional. Nah, lalu ada permasalahan etika, beberapa masalah utama yang dapat muncul, yaitu ada beberapa. Yang pertama ada bias algoritma, kurangnya transparansi, tidak adanya akuntabilitas, tidak dilakukan audit AI, lalu ada konflik antara efisiensi bisnis dan juga nilai kemanusiaan, terjadi pelanggaran hak pasien, menurunnya kepercayaan masyarakat, serta lemahnya tata kelola AI atau AI governance. Nah, lalu kita lakukan analisis AI ethics. Nah, prinsip AI yang baik itu seharusnya memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ada adil atau fairness, transparan, accountable, aman, serta diawasi oleh manusia atau human oversight. Namun, pada kasus rumah sakit ini, AI ini menghasilkan keputusan yang dinilai lebih diskriminatif. Lalu rumah sakit juga tidak menjelaskan penggunaan AI kepada pasien. Artinya tidak ada transparansi terkait informasi penggunaan AI kepada pasien, lalu tidak dilakukannya audit maupun evaluasi dari sistem AI. Nah, lalu dilakukan analisis bisnis etik. Nah, etika bisnis ini mengajarkan bahwa organisasi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral. Nah, pada kasus ini, rumah sakit itu lebih berfokus pada efisiensi biaya, lalu hak pasien yang kurang diperhatikan. Terjadi ketidakseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Nah, akibatnya kepercayaan masyarakat ini akan menurun terhadap rumah sakit, lalu resiko hukum yang meningkat, serta reputasi rumah sakit yang akan menjadi buruk. Nah, lalu dilakukan juga analisis stakeholder teori. Nah, apa saja sih stakeholder yang ada di rumah sakit? Jadi, yang ada di rumah sakit, stakeholder itu meliputi dari pasien, dokter, dan juga tenaga kesehatan, pemerintah, investor, dan juga masyarakat. Nah, namun masalah yang terjadi pada kasus ini malah kepentingan pasien yang diabaikan. Artinya, salah satu stakeholder yang ada di rumah sakit ini tidak mendapatkan sorotan atau tidak mendapatkan perhatian. Artinya, kepentingan pasiennya diabaikan, terjadi ketidakadilan. Lalu manajemen yang lebih mengutamakan efisiensi. Nah, di sini nampak jelas ya bahwa manajemen lagi-lagi itu lebih berfokus pada atau mengutamakan pada efisiensi dari pihak biaya ataupun operasionalnya. Sehingga manajemen ini menerbelakangkan dari eh, kemanusiaannya. Lalu, masalah yang terakhir terjadi yaitu tidak semua stakeholder memperoleh manfaat yang sama. Seperti pada poin satu, kepentingan pasien yang diabaikan. Berarti memang salah satu stakeholder pada rumah sakit ini memang tidak mendapatkan manfaat yang sama atau terjadi ketidakadilan dari masalah
ini. Nah, selanjutnya yaitu em, prinsip dari GCG, yaitu terdiri dari beberapa prinsip, ada 5 prinsip. Yang pertama ada transparansi, lalu ada juga akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan juga fairness. Nah, kita bahas satu persatu dari yang transparansi. Nah, memberikan informasi secara terbuka itu adalah suatu kewajiban dalam rumah sakit. Nah, jadi prinsip yang pertama harus ditanamkan itu adanya transparansi. Jadi segala apapun yang kita lakukan harus transparansi, informasinya tersalur secara langsung kepada pasien ataupun stakeholder lainnya. Lalu akuntabilitas. Nah, setiap keputusan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga, responsibilitas. Jadi menjalankan tanggung jawab itu harus sesuai dengan aturan. Jadi kita sudah membuat keputusan dan wajib dipertanggungjawabkan, dan jangan lupa kita harus melaksanakan tanggung jawab itu harus sesuai dengan aturan supaya tidak ada masalah-masalah yang merugikan dari salah satu pihak. Lalu yang keempat ada independensi, yaitu bebas dari konflik kepentingan. Nah, yang terakhir yaitu fairness, lagi-lagi memberikan perlakuan secara adil, tidak memandang segala dari semua itu harus diperlakukan secara adil. Jadi semua mendapatkan perlakuan yang sama. Lalu pada kasus ini, kelima prinsip ini justru belum diterapkan secara optimal sehingga memunculkan berbagai masalah etika. Dan em, jika memang 5 prinsip ini dilaksanakan, itu kemungkinan besar tidak akan muncul berbagai masalah-masalah etika pada rumah sakit sih. Namun pada kasus ini, kelima prinsip ini tidak dilakukan secara optimal, sehingga muncul berbagai masalah etika. Nah, lalu analisis ESG. Yang pertama environmental, di mana dampaknya kecil pada kasus ini, tetapi rumah sakit tetap perlu memperhatikan penggunaan teknologi yang berkelanjutan. Lalu ada sosial, terjadi diskriminasi pasien seperti yang sudah disampaikan tadi, lalu hak pasien yang kurang dihormati, dan juga yang terakhir yaitu governance, di mana tidak ada tata kelola AI yang baik, tidak ada pengawasan atau human oversight dan juga evaluasi. Walaupun kita menggunakan AI, tetap harus ada yang namanya pengawasan atau human oversight. Lalu kita bahas juga hak pasien. Pasien ini memiliki hak yang pertama untuk mendapatkan pelayanan yang adil, lalu mendapat informasi yang jelas, mendapat pelayanan yang aman, dan mengajukan keberatan jika merasa dirugikan. Nah, pada kasus ini, beberapa hak tersebut belum terpenuhi karena penggunaan AI tidak transparan dan menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Itu tadi sudah disampaikan juga bahwa dengan penggunaan AI ini, pasien ini tidak mendapatkan informasi yang jelas karena tidak dilakukan transparansi informasi. Lalu pelayanan juga pasien tidak mendapatkan pelayanan yang adil karena dinilai pengguna hasil dari AI ini dinilai malah menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Nah, lalu dampak penggunaan AI yang tidak beretika. Nah, yang pertama itu dapat berdampak dari beberapa aspek. Ada 4 aspek. Yang pertama dari dampak ekonomi, resiko tuntutan hukum, lalu kehilangan pelanggan, dan penurunan keuntungan dalam jangka panjang. Lalu ada juga dampak sosial, yang mana ketidakadilan pelayanan, menurunnya kepercayaan masyarakat. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Lalu dari aspek dampak hukum, terjadinya pelanggaran hak pasien, potensi sanksi regulator. Nah, yang terakhir yaitu dampak reputasi. Dari citra rumah sakit ini akan memburuk dan kepercayaan investor itu kemungkinan besar juga akan menurun karena terjadinya masalah-masalah etik yang tidak dapat diselesaikan. Nah, bagaimana sih solusinya? Jadi ini ada beberapa solusi dalam jangka pendek maupun juga dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang, kita harus melakukan audit algoritma AI, lalu menghapus bias daripada sistem, memberikan informasi kepada pasien secara jelas atau transparan, lalu menambah pengawasan oleh tenaga medis. Nah, jika dalam jangka panjang kita bisa membentuk AI governance,
lalu menyusun kode etik penggunaan AI, membentuk komite etik AI, evaluasi sistem secara berkala, dan melatih tenaga kesehatan mengenai AI yang bertanggung jawab. Nah, dari semua yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa AI ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan di rumah sakit khususnya. Namun, perlu kita perhatikan bahwa penerapan AI ini juga harus tetap mengutamakan etika, keadilan, dan juga keselamatan pasien. Nah, penggunaan AI tanpa transparansi, audit, dan juga pengawasan dapat menimbulkan diskriminasi serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit perlu menerapkan prinsip AI etik, bisnis etik, stakeholder theory, good corporate governance atau GCG, dan ESG agar AI ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak secara adil dan berkelanjutan. Nah, mungkin itu tadi cukup materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.